Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di semester ganjil di tahun ajaran baru 2020. Bu Guru ucapkan selamat buat kalian semua karena kalian sudah berhasil naik ke kelas 9. Nah, pada kesempatan ini Bu Guru ingin menyampaikan beberapa informasi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, khususnya yaitu di kelas 9. Nah, pada semester ganjil ini, khususnya di kelas 9, untuk KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal pelajaran IPA di kelas 9, adalah 75. Nah, berarti nanti kalau kalian ada yang mendapat nilai di bawah 75, berarti kalian itu belum tuntas dan harus melakukan remedi atau perbaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang penilaian. Nah, penilaian yang akan Bu Guru gunakan di sini yaitu ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan. Nah, untuk nilai pengetahuan nanti bisa diambil dari nilai tugas-tugas, kemudian nilai PTS atau penilaian tengah semester, dan nilai PAT yaitu penilaian akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan ini biasanya Bu Guru ambil dari nilai-nilai praktek ataupun unjuk kerja yang kalian lakukan, karena sekarang adalah dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa melakukan praktek di laboratorium, sehingga nanti Bu Guru mungkin akan memberikan tugas praktek secara individu di rumah yang sifatnya sederhana, yang mungkin bisa kalian lakukan di rumah secara mandiri. Nah, itu mengenai penilaian untuk mata pelajaran IPA. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai pemetaan materi di semester ganjil di kelas 9. Mungkin ini bisa kalian catat, jadi kalian siapkan alat tulis. Kalau ada hal-hal yang perlu kalian catat, silakan dicatat, karena untuk pemetaan materi ini Bu Guru tidak tayangkan di dalam PowerPoint ini, sehingga kalian perlu untuk catat biar kalian tidak lupa. Nah, untuk pemetaan materi semester ganjil di kelas 9 yaitu terdiri atas 5 bab. Bab 1 yaitu sistem reproduksi pada manusia. Bab 2 sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bab 3 pewarisan sifat pada makhluk hidup. Bab 4 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan bab 5 listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti 5 pokok bahasan yang akan kalian pelajari di kelas 9 semester ganjil. Reproduksi pada manusia. Nah, kompetensi dasarnya di sini anak-anak, yang pertama yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya.
Nah, kemudian yang kedua adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu mengamati gambar atau carta pembelahan sel. Yang kedua, mengidentifikasi pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan beserta fungsinya. Yang keempat, mengumpulkan informasi tahapan pembentukan sel sperma atau spermatogenesis dan sel telur atau oogenesis serta proses menstruasi. Yang kelima, mengidentifikasi tahapan-tahapan menstruasi. Yang keenam, menjelaskan fertilisasi dan perkembangan embrio. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang kedelapan, membuat laporan tertulis tentang kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, itu indikator yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari bab tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama kita akan awali yang bagian A, yaitu dengan pembelahan sel. Nah, anak-anak, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel tersebut harus membelah? Nah, di sini ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Yang kedua untuk perbaikan. Dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Nah, itulah alasannya mengapa sel harus membelah. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2. Yaitu ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Nah, pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sering juga disebut dengan sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Nah, sedangkan kalau pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Nah, kita akan mulai membahas mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 fase pembelahan. Di antaranya yaitu ada fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini Bu Guru sajikan mengenai fase-fase pembelahan mitosis dan ciri setiap fase pada pembelahan mitosis.
Ya, mohon dicermati dengan sebaik-baiknya, terutama yaitu ciri-ciri dari masing-masing fase tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada fase propase. Pada fase propase ini memiliki ciri di mana benang-benang kromatinnya itu memadat menjadi kromosom. Kemudian yang kedua yaitu pada fase metafase. Ciri-ciri dari fase metafase ini di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau bisa juga disebut dengan pada bidang ekuator di tengah-tengah. Nah, kemudian yang ketiga adalah fase anafase. Ciri-cirinya di mana kromatid dari setiap pasangan berpisah menuju kutub berlawanan. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase telofase di mana kromosom mulai meregang dan menuju ke masing-masing kutub untuk mengalami pembelahan. Nah, inilah mengenai fase-fase pembelahan mitosis beserta ciri-ciri pada setiap fase pembelahannya. Mohon untuk dicermati dan dipahami dengan baik. Kemudian yang berikutnya, pembelahan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, pembelahan meiosis ini sering juga disebut sebagai pembelahan reduksi. Nah, yang berikutnya mengenai pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis di sini yaitu berbeda karena pembelahan meiosis ini berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase dalam pembelahan meiosis ini mirip dengan fase-fase pada pembelahan mitosis. Yang berbeda hanya tingkatannya. Kalau pada di pembelahan mitosis itu hanya terjadi 1 tingkatan, sedangkan kalau di meiosis itu terjadi 2 tingkatan. Nah, ini Bu Guru tampilkan yaitu fase-fase pembelahan meiosis. Ya, pada tingkatan yang pertama yaitu ada fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian pada tingkatan yang kedua yaitu ada profase 2, ada metafase 2. Ya, proses spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Nah, yang pertama yaitu proses pembentukan spermatogenesis ini diawali dengan pembentukan spermatogonium. Kemudian spermatogonium ini masih memiliki jumlah kromosom sebanyak N kromosom. Kemudian berikutnya adalah spermatosis primer, ini juga masih N kromosom. Kemudian lanjut dengan spermatosis sekunder,
masih N kromosom, kemudian baru masuk ke spermatid. Nah, jadi dalam satu kali spermatogenesis itu akan dihasilkan 4 sel sperma. Nah, ini mengenai proses spermatogenesis yang terjadi pada pria atau pada laki-laki. Nah, nanti mohon dicermati, mungkin di buku paket BSE kalian juga ada, nanti bisa dilihat di sana. Kemudian yang berikutnya yaitu proses oogenesis. Ya. Proses oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur yang diawali dengan proses oogonium. Kemudian oogonium ini akan menghasilkan oosit primer, lalu oosit primer ini akan menghasilkan oosit sekunder, kemudian oosit sekunder ini akan menghasilkan ootid, dan ootid ini akan menghasilkan ovum. Jadi dalam satu kali oogenesis hanya dihasilkan 1 sel telur atau 1 ovum. Beda dengan spermatogenesis tadi. Kalau spermatogenesis, 1 kali spermatogenesis dihasilkan 4 sel sperma. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Baik, kemudian kita lanjut. Perkembangbiakan pada manusia. Nah, alat perkembangbiakan pada manusia lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Fertilisasinya ini terjadi di dalam tubuh, sehingga fertilisasi pada manusia ini sering disebut juga fertilisasi internal karena berlangsung di dalam tubuh dan pada umumnya terjadi pada saluran telur atau pada saluran opiduk, atau sering juga disebut dengan tuba Fallopi. Nah, kemudian embrio berkembang di dalam rahim sel induk betina atau kurang lebih yaitu 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Sehingga inilah yang disebut dengan masa kehamilan. Nah, kemudian yang berikutnya alat-alat perkembangbiakan pada manusia. Nah, di sini yaitu ada alat perkembangbiakan pada laki-laki. Terdiri atas ada testis, yaitu tempat untuk menghasilkan sel sperma. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran untuk sperma. Kemudian ada penis untuk menyalurkan sel sperma. Kemudian ada kelenjar prostat, itu menghasilkan cairan Medschi. Kemudian ada pubis, itu rambut pada kemaluan. Kemudian selanjutnya yaitu alat perkembangbiakan pada wanita. Nah, terdiri atas ada ovarium, yaitu tempat untuk menghasilkan sel telur. Kemudian ada opiduk atau saluran tempat terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kemudian ada rahim, tempat berkembangnya embrio, atau sering juga disebut dengan uterus. Ya, rahim itu sama dengan uterus. Kemudian ada endometrium. Nah, endometrium ini adalah dinding rahim, yaitu tempat menempelnya sel telur atau calon janin. Kemudian ada juga vagina, itu adalah alat kelamin wanita, yaitu alat untuk kopulasi. Kemudian ada labia mayora, ada labia minora, ada klitoris, ada pubis. Nah, itulah bagian-bagian alat perkembangbiakan atau alat reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan mengenai alat perkembangbiakan laki-laki. Nah, ini gambar organ reproduksi pada laki-laki. Nanti bisa kalian cermati
gambarnya dengan baik, yang mana kelenjar prostat, yang mana testis, yang mana ureter, ya. Kemudian apa fungsinya masing-masing, ya. Silakan nanti dipahami dengan baik. Ya, jadi untuk perkembangbiakan pada laki-laki atau alat perkembangbiakan pada laki-laki ini meliputi ada testis, ada vas deferens, ada penis, kemudian ada kelenjar prostat, dan ada pubis. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan alat perkembangbiakan pada wanita. Nah, alat perkembangbiakan pada wanita itu meliputi ada ovarium, kemudian ada oviduk, ada rahim atau uterus, ada endometrium atau dinding rahim, ada vagina, ada bagian-bagian dari vagina ini ada labia mayora, ada labia minora, nah kemudian ada klitoris, dan kemudian ada pubis. Nah, itu mengenai alat perkembangbiakan pada wanita. Kemudian kita lanjut dengan alat reproduksi wanita bagian dalam. Nah, kalau yang tadi Bu Guru sebutkan itu adalah yang bagian luarnya pada wanita. Nah, sekarang ini lebih mengkhusus lagi, yaitu ada yang bagian dalam. Nah, apa saja alat reproduksi wanita bagian dalam? Mari kita lihat sama-sama. Ya, ini adalah gambar organ reproduksi wanita bagian dalam atau sering disebut dengan uterus, bagian-bagian daripada uterus atau rahim. Nah, bagian-bagiannya mulai dari yang nomor 1 itu namanya rongga rahim. Disitulah tempat embrio ataupun zigot untuk dibesarkan. Kemudian yang kedua yaitu ada oviduk atau saluran telur. Nah, disitulah tempat terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian setelah terjadi pembuahan, baru nanti akan bergerak menuju ke uterus atau ke rongga rahim, dan kemudian akan menempel di dinding rahim atau lapisan endometrium yang nomor 5 itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ovarium. Jadi ovarium ada 2, ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Jadi ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur yang terjadi setiap 1 bulan sekali, tapi secara bergantian, tidak bersamaan. Kemudian yang keempat itu adalah rongga vagina, yaitu tempat keluarnya janin dan tempat juga keluarnya darah pada saat menstruasi yang dialami oleh wanita. Kemudian yang kelima itu adalah lapisan atau dinding endometrium. Di situ tempat menempelnya embrio atau janin yang akan dibesarkan. Nah, itu mengenai alat reproduksi wanita bagian dalam. Kemudian kita lanjutkan ke siklus menstruasi. Nah, biasanya menstruasi ini merupakan kemudian melalui saluran telur akan menuju ke rahim dan menempel atau mengalami implantasi pada dinding rahim atau endometrium selama minggu tersebut. Sehingga inilah yang disebut dengan proses nidasi. Jadi proses nidasi ini adalah proses menempelnya embrio pada dinding rahim. Kemudian wanita yang dalam kondisi ini disebut dengan masa subur atau fertil. Nah, bila dalam 1 minggu tersebut tidak ada sel sperma yang membuahi, maka telur akan mati
disertai dengan luruh atau hancurnya dinding rahim atau endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Peristiwa inilah yang disebut dengan menstruasi. Sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi sigot, selanjutnya sigot menuju ke rahim dan menempel dan menetap dalam dinding endometrium. Sigot kemudian membelah secara terus-menerus dari 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya sampai menjadi embrio. Nah, anak-anak, itulah penjelasan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi Bu Guru cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru jelaskan bisa kalian pahami. Nah, nanti untuk tugas ataupun latihan soal-soalnya itu Bu Guru akan berikan melalui Google Classroom. Ya, nanti kalian akan diberikan kodenya Bu Guru di masing-masing kelas, sehingga nanti kalian bisa melihat tugas apa yang akan Bu Guru berikan di Google Classroom. Nah, terakhir Bu Guru sampaikan, tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Jadi Bu Guru harap semangat belajar kalian tidak berkurang. Yang penting jaga kesehatan dan perhatikan protokol kesehatan COVID-19. Hindari kerumunan, kalau keluar gunakan masker, sering-sering untuk cuci tangan. Oke anak-anak, sampai sekian dulu. Sampai jumpa besok di lain waktu. Terima kasih, bye-bye.